Berjumpa kembali dengan saya, Palti Hasudungan Siregar. Kita akan mencoba membicarakan tentang beralihnya seseorang dari agama yang satu ke agama yang lain. Dan yang sedang viral saat ini, seorang ibu suku Aceh, Fitri Handayani, yang mengalami peristiwa besar dalam hidupnya. Ia bertemu dengan Yesus Kristus dan kemudian ia mengimani Yesus sebagai Tuhannya. Ia meninggalkan agama yang dia anut sejak dia kecil sampai dia berumah tangga, memiliki 2 orang anak. Dan banyak cerita yang akhirnya membuat suasana semakin tidak enak untuk disaksikan. Ia dipersekusi, anaknya diambil oleh keluarganya, ia dikucilkan, dan ia dipisahkan dengan keluarga yang dia cintai. Sesuatu yang seharusnya lumrah-lumrah saja, sesuatu yang biasanya peristiwa yang seharusnya kita terima dengan biasa-biasa saja, di mana seseorang pada suatu waktu menemukan kebenaran hakiki yang dia yakini. Ia meninggalkan agama yang dia percaya, lalu bertemu dengan suatu kebenaran yang dia rasakan menyentuh hatinya, menyentuh batinnya, menyentuh kehidupannya. Tetapi sering sekali jika hal itu terjadi dari agama Muslim beralih menjadi agama Kristen, seringkali ini menjadi peristiwa yang dibesar-besarkan, peristiwa yang seolah-olah tidak diinginkan, dianggap sebagai suatu peristiwa yang mencoreng wajah barangkali. Padahal di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia, setiap orang memiliki hak untuk memilih keyakinan dan iman yang menyentuh hatinya, kemudian dia anut. Peristiwa yang menimpa Ibu Fitri Handayani seharusnya tidak perlu terjadi jika semua orang menyadari bahwa soal agama adalah bagaimana Tuhan menyentuh hati setiap orang, bagaimana Tuhan memperkenalkan dirinya kepada seseorang, bagaimana Tuhan mampu menggerakkan jiwa, roh, pikiran, dan kehidupannya untuk mengenal suatu peristiwa yang akan menentukan masa depannya kelak ketika ia sudah meninggalkan dunia ini. Dan sesungguhnya itu adalah hal yang tidak boleh dicampuri oleh siapapun, bahkan tidak boleh dipaksakan oleh siapapun, karena hubungan pribadi antara seorang manusia dengan Tuhannya adalah hubungan bilateral yang tidak dapat
diukur, yang tidak dapat diintervensi, yang tidak dapat dipaksakan oleh siapapun. Dan Ibu Fitri Handayani mengalami tekanan, penderitaan, tekanan mental, tekanan psikologi, karena ia dipisahkan dari kedua anaknya, dipisahkan dari keluarganya, bahkan dipersekusi, difitnah. Seolah-olah Fitri Handayani diculik dan dipaksa untuk menjadi seorang Kristen. Tetapi syukur Fitri Handayani telah melakukan penjelasan bahwa keyakinannya kepada Yesus Kristus bukan diculik, tidak dipaksa oleh siapapun, tapi atas kesadaran diri sendiri, merasakan panggilan Tuhan kepada dirinya. Dan Fitri Handayani juga bersaksi bahwa dari sejak kecil kedua anaknya sakit-sakitan, tapi ketika dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, kedua anaknya sehat walafiat. Yang mau kita telisik dan mau kita pahami adalah mengapa, ada apa ketika seseorang beralih kepercayaan dari kepercayaan A ke kepercayaan B, dari agama A beralih kepada agama B. Selalu saja terjadi hal-hal seperti ini, padahal banyak orang dari agama Kristen murtad dan menjadi agama Islam yang menjadi mualaf. Tidak pernah terjadi hal-hal seperti itu. Tidak pernah ada tekanan, karena kita sadar, kita mengerti itu adalah pilihan pribadi seseorang, hubungan bilateral antara jiwa, roh seseorang dengan Tuhannya. Apakah kita selalu merasa ketika seseorang itu meninggalkan agama yang dia percaya pertama, seolah-olah agama kita menjadi tercela? Atau ketika ada orang masuk ke agama kita lalu kita sambut dengan sorak-sorai, kita viralkan, kita beritakan, seolah-olah untuk menyatakan bahwa agama kita lah yang paling benar, dengan bukti-bukti bahwa banyak orang yang datang. Padahal kebenaran sebuah ajaran, keyakinan seseorang terhadap suatu agama tidak ditentukan oleh kuantitatif, tidak ditentukan oleh jumlah penganut, tetapi esensi ajaran itu, kebenaran daripada ajaran itu, itulah yang menjadi penentu dari kebenaran sebuah agama. Kami hanya dapat berdoa kepada Fitri Handayani, kuatlah. Teguhkan imanmu, kokohkan semangatmu, yakinkan dirimu. Yesus Kristus yang sekarang Anda sembah, Yesus Kristus yang sekarang menjadi juru selamatmu, Yeshua HaMashiach yang sekarang menjadi Tuhan dan juru selamatmu, tidak akan membiarkanmu sendirian. Pergumulan hidupmu tidak akan dibiarkan. Pergolakan jiwamu tidak akan membuatmu kecewa dan sia-sia. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Malaikat di surga bersorak-sorai ketika ada jiwa-jiwa yang bertobat dan kembali
menyembah di hadapan Yesus Kristus. Tekanan yang begitu besar tidak sebanding dengan kebahagiaan yang Tuhan janjikan untukmu, terutama keselamatan. Penderitaan yang kau rasakan hari ini akan diganti dengan kebahagiaan. Air matamu yang menetes akan Tuhan ganti dengan sorak-sorai. Dan yang paling penting, keselamatanmu di surga kelak. Hanya Yesus yang sanggup memberikan jaminan keselamatanmu. Yohanes 14 ayat 6, kiranya menguatkan hatimu bahwa Tuhan yang engkau sembah hari ini adalah Tuhan yang benar-benar menyediakan jalan untukmu memasuki paradiso. Cut Fitri Handayani, orang Kristen tidak akan bersorak-sorai, tidak akan membuat ini menjadi sebuah berita yang heboh, karena penerimaanmu kepada Kristus biarlah surga yang bersorak-sorai, malaikat yang menyambutmu dengan nyanyian pujian, tangan Tuhan Yesus yang menyambutmu dengan lembut. Sukacita kami hanya satu. Domba yang terhilang itu telah ditemukan. Banyaklah belajar tentang Kristen. Yakinkan dirimu dan jangan berpaling lagi. Sebab Tuhan Yesus, Raja dari segala raja, Tuhan dari segala Tuhan, Allah yang menjelma menjadi manusia, Allah yang menyelamatkan, Allah yang akan melawatmu dan menjawab semua pergumulan hidupmu, akan merangkulmu, memelukmu, dan tidak akan meninggalkanmu barang satu detik pun. Doakanlah mereka yang menderamu, yang menyakitimu, sebab Yesus juga mengajarkan kepada kita, kasihilah orang yang memusuhimu, bahkan kasihilah musuhmu, orang yang membencimu, menyiksamu, memfitnahmu. Berdoalah juga buat mereka, kiranya mereka juga mengenal kebenaran itu. Kiranya tangan Tuhan Yesus juga melawat mereka, memanggil mereka, supaya mereka juga sampai kepada kebenaran yang engkau yakini hari ini. Terpujilah Dia yang memilihmu. Ingat, bukan engkau yang memilih Yesus menjadi Tuhanmu, tetapi Yesus yang memilihmu menjadi anak kekasihnya. Kami berdoa buat kekuatanmu, buat kesehatan anak-anakmu, buat keluargamu semua, supaya mereka semakin memahami bahwa hubunganmu dengan Tuhanmu tidak dapat dicampuri oleh siapapun, tidak dapat dipaksakan oleh siapapun, dan tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun. Kiranya Tuhan Yesus, Yeshua HaMashiach yang engkau percaya hari ini, memberkatimu,
menguatkanmu, meneguhkanmu, dan melawatmu untuk menyelesaikan seluruh persoalan dan pergumulanmu saat ini. Seluruh orang Kristen berbahagia, bersuka cita atas kembalinya domba yang hilang, atas bertambahnya jiwa yang mengenal Yesus. Tapi yang lebih utama adalah sorga bersuka cita, malaikat bernyanyi menyambutmu, tangan Yesus terbuka merangkulmu, memelukmu, dan menjadikanmu menjadi anak Tuhan. Shalom, selamat berbahagia.